Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang beranggotakan Monika Aprilia Suryanti NPM 45, Andri Ramadan NPM 46, Puji Lestari NPM 47, Anita Dewi Setiawati NPM 48, Tasya Amanda Afani NPM 50. Bab 1 tentang ketentuan umum. Pada pasal 1 terdiri dari 26 ayat yang menjelaskan tentang desa, kewenangan desa, pemerintah desa, badan pemusyawaratan desa, musyawarah desa, peraturan desa, perencanaan pembangunan desa, pengkajian keadaan desa, data desa, RPJM desa, RKP desa, keuangan desa, aset desa, dana desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan lain-lain. Pasal 2 berisikan tentang pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota dilaksanakan oleh pemerintah desa didampingi pemerintah kabupaten atau desa. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan. Pasal 3 berisikan tentang pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Bab 2 tentang perencanaan pembangunan desa. Pasal 4 berisi perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi RPJM desa dan rencana kerja pemerintah desa. Pada pasal 5 disebutkan, dalam rangka perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa melaksanakan tahapan yang meliputi penyusunan RPJM desa dan penyusunan RKP desa. Pada pasal 6 disebutkan, rancangan RPJM desa memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pasal 7 tentang Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM desa dengan mengikutsertakan unsur kemasyarakatan desa. Selanjutnya pada pasal 8 berisikan tentang Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM desa paling sedikit 7 orang dan paling banyak 11 orang. Pada pasal 9 berisikan tim penyusun RPJM desa melaksanakan kegiatan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten atau kota, pengkajian keadaan desa, penyusunan rencana RPJM desa, dan penyempurnaan rancangan RPJM desa. Pada pasal 10, tim penyusun RPJM desa melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten atau kota sebagaimana disebutkan pada pasal 9. Pada pasal 11 berisikan kegiatan penyelarasan dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten atau kota yang akan masuk ke desa. Baik, saya Anita Dewi Setiawati, NPM 48, akan melanjutkan presentasi mengenai pengkajian keadaan desa. Dimulai pada pasal 12 yang berisi tentang tim penyusun RPM desa melakukan pengkajian keadaan desa dan beberapa kegiatan yang dilakukan untuk pengkajian keadaan desa ini antara lain: pertama, penyelarasan data desa, kedua, penggalian gagasan masyarakat, dan ketiga, penyusunan hasil laporan pengkajian keadaan desa. Nah, laporan ini nantinya akan menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa. Berikutnya adalah pasal 13. Penyelarasan data desa itu dilakukan melalui kegiatan yang pertama, pengambilan data dari dokumen data desa. Yang kedua, pembandingan data desa dengan kondisi desa terkini. Data desa sebagaimana yang dimaksud itu meliputi sumber daya alamnya, sumber daya manusia, sumber daya pengetahuan, pembangunan maksudnya, dan sumber daya sosial budaya yang ada di desa tersebut. Selanjutnya pasal 14 mengenai
penggalian gagasan yang dilakukan untuk menemukanali potensi dan juga peluang pendayagunaan sumber daya desa dan masalah yang dihadapi di desa tersebut. Nah, hasil penggalian ini nantinya akan menjadi dasar bagi masyarakat itu dalam merumuskan usulan rencana kegiatan. Penggalian gagasan ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat sebagai sumber data dan juga informasi. Beberapa unsur masyarakat di antaranya adalah ada tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, kelompok tani, kelompok nelayan, dan juga kelompok pekerja lainnya. Hal ini tercantum dalam pasal 15. Berikutnya adalah pasal 16. Di sini berisi penggalian gagasan dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah. Nah, dan dalam diskusi ini diperlukan beberapa alat sebagai pendukung, yakni sketsa desa, kalender musim, dan juga bagan kelembagaan desa. Pasal 17. Tim penyusun RPJM desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 16 tadi. Nah, lalu hasil rekapitulasinya itu dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan. Pasal 18. Di sini, tim penyusun RPJM desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan desa dan nantinya dituangkan dalam berita acara. Pasal 19. Tim penyusun RPJM desa melaporkan kepada kepala desa hasil pengkajian keadaan desa. Lalu kepala desa akan menyampaikan laporan tersebut kepada BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Selanjutnya mengenai penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa. Di dalam pasal 20 yang berbicara tentang BPD atau Badan Permusyawaratan Desa, di sini disebutkan bahwa BPD itu bertugas menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan hasil laporan pengkajian keadaan desa dan dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala desa. Selanjutnya pasal 21 tentang musyawarah desa. Musyawarah desa itu membahas dan menyepakati beberapa hasil kajian. Di antaranya adalah laporan hasil pengkajian keadaan desa, lalu rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala desa, serta yang terakhir adalah rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk pasal 22 itu berbicara mengenai hasil musyawarah. Jadi, hasil kesepakatan dalam musyawarah desa itu akan dituangkan dalam berita acara. Dan hasil kesepakatan tersebut itu menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM desa. Berikutnya, mengenai penyusunan rancangan RPJM desa dalam paragraf 6 dan juga rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam paragraf 7. Pasal 23. Di sini dibahas tentang tim penyusun RPJM. Tim penyusun RPJM desa menyusun rancangan RPJM desa berdasarkan berita acara. Berita acara disampaikan oleh tim penyusun RPJM desa kepada kepala desa. Berita acara ini dituangkan dalam format
rancangan RPJM Desa dan juga dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa dan nantinya akan disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa. Lalu berikutnya pasal 24. Di sini, Kepala Desa akan memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh tim penyusun RPJM. Dan apabila diperlukan perbaikan, tim penyusun akan melakukan perbaikan berdasarkan arahan dari Kepala Desa tersebut. Selanjutnya teman-teman, pasal 25. Yakni Kepala Desa itu menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan juga menyepakati rancangan RPJM Desa. Musyawarah tersebut itu diikuti oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan juga unsur masyarakat. Unsur masyarakat tersebut meliputi tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dan juga perwakilan kelompok pekerja seperti kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, maupun perwakilan kelompok perempuan. Nah, selanjutnya dalam pasal 26, hasil kesepakatan musyawarah tersebut itu dituangkan dalam berita acara. Slide berikutnya mengenai penetapan dan perubahan RPJM Desa serta penyusunan RKP Desa. Yang pertama pasal 27. Di sini RPJM Desa dibahas dan untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RPJM Desa. Dan rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa itu dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan juga Badan Permusyawaratan Desa. Pasal 28. Pasal 28 ini berisi tentang peristiwa khusus yang dapat mengubah RPJM, yakni seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, atau juga peristiwa perubahan kebijakan pemerintah, kebijakan daerah provinsi, kebijakan dan atau kebijakan kabupaten atau kota. Lalu pasal 29. Ini berisi tentang RKP Desa yang menjadi dasar penetapan APD Desa. Pasal 30. Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikut sertakan masyarakat desa. Lalu pasal 31. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa paling lambat bulan Juni pada tahun berjalan. Pasal 32. Musyawarah desa melaksanakan kegiatan, salah satunya adalah mencermati ulang dokumen RPJM Desa. Nah, selain kegiatan mencermati ulang dokumen RPJM Desa, terdapat juga kegiatan yakni menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa dan juga kegiatan membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Pasal 33. Di sini berisi tentang pembentukan tim penyusun RKP Desa dan paling lambat pada bulan Juni tahun berjalan. Di sini tim yang dimaksud adalah Kepala Desa selaku pembina, lalu Sekretaris Desa selaku ketua, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai sekretaris, dan anggota yang meliputi seperti perangkat desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan juga unsur masyarakat. Nah, dan jumlah tim yang sebagaimana dimaksud di pasal 33 ini
paling sedikit adalah 7 orang dan paling banyak 11 orang serta harus mengikutsertakan perempuan. Berikutnya adalah pasal 34. Nah, teman-teman, di dalam pasal 34 ini berisi mengenai kegiatan yang dilakukan oleh tim penyusun RKP Desa. Kegiatan diantaranya adalah pertama, pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program atau kegiatan yang masuk ke desa tersebut. Lalu yang kedua, pencermatan ulang dokumen RPJM Desa. Ketiga, penyusunan rancangan RKP Desa. Dan keempat adalah penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa. Saya Puji Lestari, NPM 047, menjelaskan paragraf 4, pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program atau kegiatan masuk desa. Pasal 35, Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten mengenai pagu indikatif desa dan rencana program pemerintah yang masuk ke desa serta data dan informasi diterima kepada desa dari kabupaten paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan. Pasal 36, tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu di indikatif desa yang bersumber dari APBN, rencana alokasi dana desa dari dana perimbangan, pembagian hasil pajak daerah dan retribusi, dan rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja. Tiap penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program, rencana kerja, dan kegiatan pemerintah serta hasil perjaringan aspirasi masyarakat oleh DPR. Hasil pencermatan dituangkan ke dalam format pagu indikatif desa. Hal penyelarasan dituangkan ke dalam format bagian pembangunan yang masuk ke desa. Tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal desa yang dituangkan dalam rencana RKP Desa. Pasal 37, Bupati atau Wali Kota menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa dalam keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif desa, melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah desa dalam pencepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk memastikan APB desa ditetapkan pada tanggal 31 Desember tahun berjalan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi. Paraf 5, pencermatan ulang RPJM Desa. Pasal 38, tim penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 tahun anggaran berikutnya, sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa. Hasil pencermatan menjadi dasar bagian tim penyusun RKP Desa dalam penyusun rencana RKP Desa. Paragraf 6, penyusutan rancangan RKP Desa. Pasal 39, penyusutan rancangan RKP Desa berpedoman pada hasil kesepakatan musyawarah desa, pagu indikatif desa, pendapatan asli desa, rencana kegiatan pemerintah, jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten, hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, hasil kesepakatan kerjasama antar desa, dan hasil kesepakatan kerja desa dengan pihak ketiga. Pasal 40, tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksanaan kegiatan desa sesuai jenis rencana kegiatan. Pelaksanaan kegiatan sekurang-kurangnya meliputi ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota pelaksana. Pelaksana kegiatan mengikutsertakan perempuan. Pasal 41, rancangan RKP Desa paling sedikit berisi evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa melalui kerjasama antar desa dan pihak ketiga serta sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah. Pelaksanaan kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan unsur masyarakat desa, pemerintah desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur, dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa. Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur berasal dari warga masyarakat desa, satuan kerja, perangkat daerah, dan yang membidangi pembangunan infrastruktur, tenaga pendamping profesional. Pasal 42, rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan, rencana anggaran biaya, rencana kegiatan, dan rencana anggaran biaya kerjasama antar desa.
disusun dan disepakati bersama para kepala desa yang dilakukan kerjasama dan diverifikasi oleh tim verifikasi. Pasal 43, pemerintah desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada pemerintah. Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan usulan prioritas program dari kegiatan dituangkan dalam rencana daftar usulan RKP Desa. Rancangan daftar usul RKP Desa menjadi lampiran berita secara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa. Pasal 44, tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rencana RKP Desa yang dilampirkan dokumen rancangan RKP Desa dan rencana daftar usulan RKP Desa dan disampaikan oleh tim penyusun RKP Desa kepada Kepala Desa. Pasal 45, Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa serta mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rencana RKP Desa. Jika Kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa, Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan. Paragraf 7, penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Pada pasal 46, Kepala Desa menyelenggarakan menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk membahas menyepakati rancangan RKP Desa diikuti oleh pemerintah desa, badan pemusyawaratan desa, dan unsur-unsur masyarakat serta selain unsur masyarakat dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Pasal 47, rancangan RKP Desa memuat rancangan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, berisi prioritas program kegiatan yang didanai, pagu indikatif desa, pendapatan asli desa, swadaya masyarakat desa, bantuan keuangan dari pihak ketiga, dan bantuan keuangan dari pemerintah. Prioritas program dan kegiatan dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa meliputi peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintah, meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya, pengembangan ekonomi pertanian skala produktif, pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi, pendayagunaan sumber daya alam, pelestarian adat istiadat, dan peningkatan kualitas ketertiban, ketentraman dan masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa. Pasal 48, hasil kesepakatan musyawarah rancangan pembangunan desa dituangkan dalam berita acara. Kepala desa menyerahkan kepada tim RPJM desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan dan menjadi lampiran rencana peraturan desa tentang RKP Desa. Penyusunan rancangan peraturan desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKP Desa. Pada paragraf 8 akan membahas perubahan RKP Desa. Pasal 49, RKP Desa dapat diubah dalam hal terjadi peristiwa kasus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan kerusuhan sosial yang berkepanjangan atau perubahan berdasarkan atas kebijakan pemerintah. Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus. Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut: berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus, mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak, menyusun rancangan kegiatan disertai rancangan kegiatan dan RAB, menyusun rancangan RKP Desa perubahan. Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut: jika merubah kebijakan, mengumpulkan dokumen perubahan berdasarkan kebijakan pemerintah, mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak, menyusun rancangan kegiatan dan disertai rancangan kegiatan dan RAB, menyusun rancangan RKP Desa perubahan. Pasal 50, Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah rancangan pembangunan desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa,
Menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan perubahan berdasarkan hasil kesepakatan dan musyawarah. Perencanaan pembangunan desa ditetapkan dengan peraturan desa tentang RKP Desa Perubahan sebagai dasar penyusunan perubahan APB Desa. Paragraf 9 pengajuan daftar usulan RKP Desa. Pasal 51, Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa Kepala Bupati atau Wali Kota melalui camat. Penyampaian daftar usulan RKP paling lambat 31 Desember tahun berjalan. Daftar usulan RKP menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan atau kabupaten. Bupati menginformasikan kepada pemerintah desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa. Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa diterima oleh pemerintah desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya dan diterima pemerintah desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikut. Selanjutnya, saya Andi Ramadan, NPM 046, ingin menjelaskan bab 3 pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Pasal 52. Kepala desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang dimaksud yang pertama adalah pembangunan berskala lokal desa dan yang kedua pembangunan sektoral yang masuk ke desa. Pelaksanaan pembangunan desa yang berskala lokal yang dimaksud adalah mengelola melalui swakelola desa, kerjasama antara desa, dan pihak ketiga. Kepala desa mengkoordinasi persiapan dan pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana diterapkan sejak ditetapkan APB Desa. Pasal 53. Pembangunan desa yang bersumber dari program sektoral daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari pemerintah provinsi kabupaten. Pelaksanaan program sektor dan daerah yang diintegrasikan ke dalam pembangunan desa. Pelaksanaan program sektor dan daerah yang didelegasikan kepada desa, maka desa mempunyai kewenangan untuk mengatur. Pelaksanaan program sektor dan daerah yang dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD. Tidak setuju secara teknis pelaksanaan program sektor dan daerah, kepala desa dapat menyetujui atas bagian dari teknik pelaksanaan yang tidak disepakati dasar pertimbangan yang dimaksud. Kepala desa menyampaikan pesan kepada bupati atau wali kota melalui camat. Pasal 54. Kepala desa mengkoordinasikan pelaksanaan program sektor yang didelegasikan pelaksanaannya kepada desa. Pelaksanaan program sektor yang dimaksud adalah perangkat desa dan elemen masyarakat dengan sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 55. Tahap persiapan termasuk yang pertama penetapan pelaksanaan kegiatan, yang kedua menyusun rencana kerja, yang ketiga sosialisasi kegiatan, yang keempat pembekalan pelaksanaan kegiatan, yang kelima penyiapan dokumen administrasi, yang keenam pengadaan tenaga kerja, dan yang terakhir pengadaan bahan atau material. Pasal 56. Kepala desa memeriksa daftar calon pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Desa yang diterapkan dalam APB Desa. Kepala desa menetapkan pelaksanaan kegiatan dengan keputusan kepala desa. Dalam hal pelaksanaan kegiatan mengundurkan diri, pindah, atau domisili keluar desa akan dikenai sanksi pidana. Kepala desa dapat mengubah pelaksanaan kegiatannya. Pasal 57. Pelaksanaan kegiatan yang membantu kepala desa dalam tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan menyusun rencana kerja bersama kepala desa. Rencana kerja yang dimaksud adalah yang pertama uraian kegiatan, yang kedua biaya, yang ketiga waktu pelaksanaan, yang keempat lokasi, yang kelima kelompok sasaran, yang keenam tenaga kerja, dan yang terakhir daftar pelaksanaan kegiatan. Rencana kerja yang dimaksud adalah dibuang dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Pasal 59. Kepala desa diinformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa, dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan. Sosialisasi yang dimaksud adalah
Yang pertama, musyawarah pelaksanaan kegiatan desa, musyawarah dusun, musyawarah kelompok, sistem informasi desa berbasis website, papan informasi desa, dan yang terakhir media lain sesuai kondisi desa. Pasal 60. Kepala desa mengkoordinasikan pembekalan pelaksanaan kegiatan di desa. Pemerintah provinsi kabupaten melaksanakan pelaksanaan pembekalan yang dimaksud adalah dengan pedoman teknis. Peserta pembimbing teknik yang dimaksud kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, pelaksanaan kegiatan, panitia pengadaan barang dan jasa, kader, pemberdayaan masyarakat desa, dan yang terakhir lembaga pemberdayaan masyarakat. Pasal 61. Pembekalan yang dimaksud dalam pasal 60 antara lain ada 3. Yang pertama adalah pengelolaan keuangan desa, yang kedua penyelenggaraan pemerintahan desa, dan yang terakhir pembangunan desa. Kegiatan pembekalan pengelolaan keuangan desa yang dimaksud antara lain teknis, keuangan, dan keuangan. Kegiatan tata kelola pemerintah desa mengacu pada tata administrasi, kesekretariatan, penetapan dan penegasan batas desa. Kegiatan pembekalan desa pembangunan yang tetap seperti pendayagunaan teknologi yang tepat dalam pengelolaan sumber daya lokal, pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, dan pengelolaan informasi desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekalan yang diatur lebih lanjut oleh Bupati atau Wali Kota dalam Peraturan Bupati atau Wali Kota. Pasal 62. Pelaksanaan kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan. Pelaksanaan kegiatan yang dimaksud adalah penyiapan dokumen berkoordinasi dengan kepala desa. Dokumen administrasi yang dimaksud adalah dokumen RKP desa beserta lampirannya, dokumen APB desa, dokumen administrasi keuangan, dokumen foto atau gambar sebelum kegiatan pembangunan dilakukan, daftar masyarakat penerima manfaat, pernyataan kesanggupan pelaksanaan kegiatan menyelesaikan pekerjaan, penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada desa atas lahan yang menjadi aset desa sebagai dampak kegiatan pembangunan desa, penyiapan dokumen jual beli antara warga masyarakat dengan desa atau lahan yang dampak kegiatan pembangunan desa, penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi yang terkena dampak kegiatan pembangunan desa, penyiapan dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi yang terkena dampak kegiatan pembangunan desa, laporan hasil analisis sederhana dampak sosial dan lingkungan. Pasal 63. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta daya gunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Pasal 64. Pelaksanaan kegiatan mandaya guna sumber daya manusia yang ada di desa sekurang yang melakukan pendataan kebutuhan tenaga kerja, pendaftaran calon tenaga kerja, penyusunan kelompok kerja, pembagian jadwal kerja, dan yang terakhir pembayaran upah dan kehormatan. Besaran upah harus sesuai dengan perhitungan besaran upah dan kehormatan yang ditetapkan dalam RKP desa yang ditetapkan dalam APBD. Pasal 65. Pelaksanaan kegiatan mandayaguna sumber daya alam yang ada di desa sekurang-kurang melakukan yang pertama pendataan kebutuhan material, yang kedua penentuan bahan disediakan dari desa, yang terakhir menentukan cara pengadaan bahan. Besaran harga bahan harus sesuai dengan perhitungan harga yang ditetapkan dalam RKP desa yang ditetapkan dalam APBD. Pasal 66. Pelaksanaan kegiatan mandayaguna swadaya dan gotong royong masyarakat desa sekurang-kurang melakukan yang pertama penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga kerja dari unsur masyarakat. Yang kedua pendataan sumbangan masyarakat desa yang berbentuk barang. Yang ketiga, pendataan hibah dari masyarakat desa. Yang keempat, pemesanan kelompok tenaga kerja. Dan yang terakhir, penetapan jadwal kerja. Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga listrik harus sesuai rencana yang ditetapkan dalam RKP desa yang ditetapkan dalam APBD. Pasal 67. Kepala desa menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong bermasyarakat yang mengadministrasikan dokumen. Yang pertama, pernyataan mempersembahkan hibah dari warga masyarakat desa atau lahan yang menjadi aset desa sebagai dampak kegiatan pembangunan desa dan mengikuti proses pembuatan akta
akta hibah oleh kepala desa. Yang kedua, pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat desa untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi yang terkena dampak kegiatan pembangunan desa. Pembiayaan akta hibah dilakukan melalui APBD. Pasal 68. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dilakukan tanpa merugikan hak-hak rumah tangga yang miskin di atas aset lahan bangunan pribadi yang terkena dampak kegiatan pembangunan desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang dilakukan dengan cara yang pertama adalah peralihan hak kepemilikan atas lahan melalui jual beli, dan yang terakhir mempersembahkan ganti rugi atas bangunan pribadi. Pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka pelindungan hak rumah tangga dilakukan melalui APBD. Penentuan besaran ganti rugi yang sesuai dengan ketentuan peraturan undangan. Pasal 69. Kepala desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendaya gunakan swadaya dan gotong royong masyarakat melalui pembangunan desa secara swakelola. Dalam hal swakelola tidak dapat dilakukan oleh kepala desa. Pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa di desa diatur dengan peraturan bupati atau wali kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan undang-undang. Saya Monika Aprilia Suryanti, NPM 045, akan melanjutkan penjelasan tentang bab 3, pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Tahapan pelaksanaan kegiatan. Pada paragraf 1, yaitu pasal 70 yang berbunyi, Kepala Desa mengordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya meliputi: pertama, rapat kerja dengan pelaksana kegiatan; 2, pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa; 3, perubahan pelaksanaan kegiatan; 4, pengelolaan, pengaduan, dan penyelesaian masalah; 5, penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; 6, musyawarah pelaksanaan kegiatan desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan, serta pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan. Pada paragraf 2, yaitu rapat kerja pelaksana kegiatan, pada pasal 71 berbunyi, Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan. Pembahasan sebagaimana dimaksud tersebut adalah berdasarkan laporan pelaksana kegiatan kepada Kepala Desa. Rapat kerja sebagaimana dimaksud itu adalah dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 tahap, mengikuti tahapan pencairan dana desa yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara. Proses pencairan dana desa tahap pertama memang mengharuskan desa menyertakan sejumlah persyaratan untuk pencairan. Selain rekomendasi dari kecamatan, desa yang akan mencairkan juga harus menyertakan peraturan desa atau Perdes tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), daftar rincian kegiatan, rencana anggaran biaya kegiatan, laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahun sebelumnya, serta beberapa syarat lain. Pasal 72, di mana rapat kerja membahas antara lain perkembangan pelaksanaan kegiatan, pengaduan masyarakat, masalah kendala dan hambatan, target kegiatan pada tahapan selanjutnya, dan perubahan kegiatan. Kepala Desa dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan sesuai dengan kondisi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di desa. Paragraf 3 tentang pemeriksaan kegiatan infrastruktur desa, yaitu pada pasal 73, di mana berbunyi, Kepala Desa mengordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur desa. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud adalah dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP Desa. Rencana Kerja Pemerintahan Desa atau RKP Desa adalah rencana kerja pemerintahan desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supradesa, dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat atau bencana alam. Dalam rangka penyediaan tenaga ahli, Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat desa. Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli, Kepala Desa meminta bantuan kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat
perihal kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang dapat berasal satuan kerja perangkat daerah, kabupaten atau kota yang membidangi pekerjaan umum dan atau tenaga pendamping profesional. Pasal 74. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagian dan atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur desa. Pemeriksaan dilakukan dalam 3 tahap, meliputi tahap pertama, penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% dari keseluruhan target kegiatan. Tahap kedua, penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% dari keseluruhan target kegiatan. Tahap ketiga, penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% dari keseluruhan rakyat kegiatan. Pemeriksa melaporkan kepada kepala desa perihal hasil pemeriksaan pada setiap tahapan. Laporan hasil pemeriksaan menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh kepala desa. Selanjutnya, paragraf 4, perubahan pelaksanaan kegiatan. Terdapat pasal 75, yaitu pemerintahan daerah, kabupaten atau kota menetapkan peraturan tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa dalam pembangunan desa dalam hal terjadi pertama, kenaikan harga yang tidak wajar, kelangkaan bahan material, dan atau terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir, dan atau kerusuhan sosial. Penetapan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta penetapan peraturan dengan peraturan bupati atau wali kota. Pasal 76. Kepala desa mengordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 75. Perubahan kegiatan dilakukan dengan ketentuan: pertama, penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB desa dilakukan melalui swadaya masyarakat, di mana swadaya masyarakat itu adalah kemampuan dari masyarakat itu sendiri dalam mengelola sumber daya alam yang ada di desanya. Untuk swadaya masyarakat dalam pembangunan desa dituangkan dan dikembangkan melalui kegiatan pembangunan infrastruktur desa, mulai dari melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaannya. Adapun bantuan pihak ketiga dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten atau kota. 2. Tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB desa. Dan terakhir, tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh kepala desa. Kepala desa menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal pelaksana kegiatan tidak menaati ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pasal 77. Kepala desa memimpin rakyat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, bahwa rapat desa tidak akan dilanjutkan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh kepala desa. Selanjutnya, hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara. Berita acara itu dilampiri perubahan gambar, desain, dan perubahan rencana anggaran biaya dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur desa. Berita acara menjadi dasar bagi kepala desa menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan. Perubahan pelaksanaan kegiatan tersebut ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Paragraf 5. Pengelolaan, pengaduan, dan penyelesaian masalah. Pada pasal 78, bunyi kepala desa mengordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian sekurang-kurangnya meliputi kegiatan pertama, penyediaan kotak pengaduan masyarakat, di mana secara konvensional pengaduan dapat disampaikan secara langsung, berupa tatap muka atau telepon, surat, atau menyampaikan keluhan melalui kotak pengaduan. Cara konvensional kemudian dianggap tidak memberikan penyelesaian pengaduan sesuai yang diharapkan. Janji penyelesaian hanya tinggal janji masyarakat menjadi apatis untuk melapor karena sudah pesimis tidak akan ada tindak lanjut. Masih untung jika diatensi.
Kotak pengaduan kadang berubah fungsi menjadi kotak amal atau sekedar tempat menyelipkan bungkus permen. 2. Ada pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat. 3. Penetapan status masalah. Dan terakhir, penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah. Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah berdasarkan ketentuan sebagai berikut, yaitu menjaga kerahasiaan identitas pelapor, mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan, menginformasikan kepada masyarakat desa perkembangan penyelesaian masalah, melibatkan masyarakat desa dalam menyelesaikan masalah, dan mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah dilakukan secara mandiri oleh desa berdasarkan kearifan lokal dan pengurusutamaan perdamaian melalui musyawarah desa. Dalam hal musyawarah desa, menyepakati masalah dinyatakan selesai. Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara musyawarah desa. Paragraf 6. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan. Pada pasal 79, pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Penyampaian laporan tersebut disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan. Laporan kegiatan disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan. Pasal 80. Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, yaitu laporan kegiatan disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dituangkan dalam format laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Format laporan dilampiri dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang sekurang-kurangnya meliputi realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran, foto kegiatan infrastruktur desa, kondisi 0%, 40%, 80%, dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama. Foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan atau melakukan kegiatan secara beramai-ramai. Foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa. Foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan desa. Dan gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur desa. Setelah laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa selesai, kemudian kepala desa menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, paragraf 7. Musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa. Ada pasal 81, di mana Badan Pemusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa. Musyawarah desa diselenggarakan setiap semester, yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tahun anggaran berikutnya. Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa dan menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima kepala desa dengan disaksikan oleh Badan Pemusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa. Kepala desa menyampaikan kepada Badan Pemusyawaratan Desa tentang laporan pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan laporan akhir pelaksana kegiatan. Pasal 82. Masyarakat desa berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa. Setelah kepala desa menyampaikan kepada Badan Pemusyawaratan Desa tentang laporan pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan laporan akhir pelaksana kegiatan, tanggapan masyarakat desa disampaikan dengan memberikan masukan kepada kepala desa. Badan Pemusyawaratan Desa, kepala desa, dan pelaksana kegiatan dan masyarakat desa membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat desa. Hasil kesepakatan mengenai tanggapan masyarakat desa dituangkan dalam berita acara. Kepala desa mengordinasikan pelaksanaan kegiatan untuk melakukan perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah desa. Pada paragraf 8 tentang pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan desa, ada pasal 83,
yaitu pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan desa. Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan desa dilaksanakan dengan cara pertama, melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya. 2. Membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan desa dan pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Ketentuan pelestarian dan pemanfaatan ditetapkan dengan peraturan desa. Kepala desa membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan desa. Pembentukan kelompok ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Selanjutnya bab 4, pemantauan dan pengawasan pembangunan desa. Pasal 84. Pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, dan pemerintah desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat desa. Contoh melakukan program pemberdayaan masyarakat desa salah satunya di bidang ekonomi, seperti pemberdayaan para UMKM dengan melihat potensi yang ada di daerah tersebut. Contohnya saja di kota Cirebon dikenal dengan produk-produk batik, maka warga setempat bisa mengoptimalkan hal tersebut untuk kesejahteraan bersama. Contoh lain, pemberdayaan masyarakat desa di bidang pertanian, seperti melakukan pelatihan dan pembinaan untuk para petani. Contohnya saja, dulu ketika membajak sawah pasti menggunakan tenaga sapi atau kerbau. Namun seiring dengan berkurangnya populasi hewan tersebut dan juga berkembangnya teknologi, munculnya alat bernama traktor yang lebih memudahkan manusia untuk membajak sawah. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan desa menjadi dasar pembahasan musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa. Pasal 85. Pemantauan pembangunan desa oleh masyarakat desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan desa. Pemantauan tahapan perencanaan dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM desa dan RKP desa. Pemantauan tahapan pelaksanaan dilakukan dengan cara menilai antara lain pengadaan barang dan atau jasa, pengadaan bahan atau material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan atau material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan desa. Hasil pemantauan pembangunan desa kemudian dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan desa. Pasal 86. Bupati atau wali kota melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dengan cara pertama, memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. 2. Menerima, mempelajari, dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB desa. 3. Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan desa. Dan 4. Memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah desa. Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa sebagai akibat ketidakmampuan dan atau kelalaian pemerintahan desa, bupati atau wali kota akan menerbitkan suatu peringatan kepada kepala desa, membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APB desa ditetapkan 30 Desember tahun berjalan, dan membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan desa untuk memastikan penyerapan APB desa sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 87. Kegiatan dan format pembangunan desa tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Selanjutnya, bab 5, ketentuan umum, dan bab 6, ketentuan penutup. Ketentuan peralihan pada pasal 88, yaitu pada saat peraturan menteri dalam negeri
ini berlaku, RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya. Pada saat Peraturan Menteri Dalam Negeri ini berlaku, RPJM Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan tahun 2015. Dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Ketentuan penutupnya pada pasal 89. Petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan desa lebih lanjut diatur dengan peraturan bupati atau kota. Pada pasal 90, pada saat Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dan pada pasal 91, Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pada kasusnya DPM LPM Kulon Progo temui Bupati bahas penguatan dan fungsi peran. Laporan reporter tim Jogja Sri Cahyani Putri Purwaningsih melalui tribunjogja.com. Pengurus Dewan Pemimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat DPD LPM Kulon Progo mengadakan pertemuan kepada Bupati Kulon Progo yang membahas mengenai penguatan serta fungsi peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai Perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketua DPD LPM Kulon Progo Umam Turmuji mengatakan peran dan fungsi LPMD yaitu membantu pelaksanaan urusan pemerintah, rancangan pembangunan, pelaksanaan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat tidak begitu berfungsi sesuai Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Di Kulon Progo, LPMD ataukah tidak berfungsi sesuai perundang-undangan yang ada. Tidak ada 50% yang berfungsi secara nyata, tuturnya sesuai audiensi di ruang kerja Bupati Kompleks Pemkab Kulon Progo. Bupati Kulon Progo Sutejo mengatakan kiprah dari LPMD tidak seperti dulu yang terdapat 3 lembaga di desa dominan untuk melaksanakan fungsi kemasyarakatan. Terlebih MPMD sebagai lembaga kemasyarakatan dapat membuat program pemerintah desa yang tertuang dalam peraturan desa dapat diperoleh antara legislatif dan eksekutif, antara BPD dengan pemerintah desa, di mana pelaksanaan oleh eksekutif dan regulasinya dilakukan oleh legislatif. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi untuk mengoptimalkan peran dan organisasi kemasyarakat setempat, mumpung Perbub juga sedang dalam proses untuk memperbaiki dalam Perbub sebelumnya, karya yang sebelum LKD menjadi LKK. Oleh sebab itu, ada peluang untuk menyempurnakan. Berharap semua lembaga dan organisasi kemasyarakatan dapat bekerja secara optimal. Jadi, analisis dari kasus di atas, pengurus Dewan Pemimpin Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat DPD LPM Kulon Progo mengadakan pertemuan kepada Bupati Kulon Progo yang membahas mengenai penguatan serta fungsi peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan LPMD sesuai Perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam kasus ini, LPMD tidak berfungsi sesuai perundang-undangan yang ada. Hal ini akan membuat pembangunan desa akan terhambat dan tidak melaksanakan secara sempurna. Peran dan fungsi LPMD yaitu membantu pelaksanaan urusan pemerintah, rencana pembangunan, pelaksanaan sesuai kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat kurang berfungsi sesuai Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Menurut Kepala DPD LPM, peran itu belum terlaksana secara maksimal dan untuk memaksimalkannya dibutuhkan kinerja beberapa organisasi kemasyarakatan setempat sehingga diharapkan semua kegiatan dapat terlampau dan cepat terlaksana. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.